Rumah Daswati Lampung merupakan salah satu rumah bersejarah yang menjadi saksi bisu terbentuknya Provinsi Lampung. Pada tahun 1963, rumah ini menjadi tempat berkumpulnya para tokoh adat Lampung sebagai tempat untuk merumuskan pembentukan Provinsi Lampung. Rumah Daswati saat ini berada dalam kondisi yang kurang terawat dan mengalami kerusakan di beberapa bagian dindingnya. Namun dengan begitu, bangunan ini masih memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi meskipun sudah tidak terawat dan tidak dilestarikan lagi. Namun ada beberapa yang masih menjadi tempat untuk tempat ini dijadikan cagar budaya. Rumah Daswati di Jalan Tulang Bawang nomor 11, Bandar Lampung merupakan situs bersejarah yang menjadi pusat pergerakan tokoh Lampung dalam memperjuangkan pemisahan diri dari Provinsi Sumatera Selatan dan pembentukan Provinsi Lampung pada awal 1960-an. Rumah milik Kapten Ahmad Ibrahim ini juga menjadi saksi pelantikan Gubernur Lampung pertama Kusno Danupojo pada 18 Maret 1964. Sejarah Rumah Daswati. Arti nama Daswati sendiri merupakan singkatan dari daerah Swantantra tingkat 1, yaitu sebutan untuk panitia perjuangan pembentukan Provinsi Lampung. Rumah ini menjadi pusat perjuangan sejak 7 Maret 1963. Rumah ini difungsikan sebagai kantor administrasi perjuangan para tokoh Lampung untuk memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan. Saksi kelahiran provinsi. Rumah ini menjadi lokasi penting dalam diskusi, perencanaan, hingga pelantikan gubernur pertama, yang kemudian melahirkan Provinsi Lampung secara resmi pada 18 Maret 1964. Saat ini, kondisi Rumah Daswati sangat memprihatinkan dan terbengkalai. Bangunan mengalami kerusakan parah, seperti atap yang ambruk, tembok retak, serta ditumbuhi akar pohon. Padahal rumah ini telah ditetapkan sebagai objek diduga cagar budaya atau ODCB sejak tahun 2018 dengan nomor registrasi CB 6060 2018 0910 00113 yang menegaskan posisinya sebagai situs bersejarah penting. Berdasarkan observasi langsung, kami bertemu dengan Bapak Sunar, penghuni Rumah Daswati saat ini. Beliau menyampaikan bahwa beberapa pihak pernah berkunjung untuk upaya pelestarian dan terlihat lantai rumah masih sering dibersihkan. Kami juga mewawancarai Ibu Eftianti selaku RT 11 Lingkungan 1 Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal. Menurut beliau, masyarakat hanya bergotong royong membersihkan rumah tersebut menjelang adanya kegiatan. Ibu Evi menambahkan bahwa Pemprov Lampung dan para relawan pernah melakukan upaya pelestarian. Dari hasil analisis, kami melihat adanya upaya pelestarian dari Pemprov Lampung, relawan, dan warga sekitar. Namun, melihat kondisi saat ini, kelompok kami berpendapat bahwa diperlukan konsistensi dalam perawatan serta upaya menjadikan rumah ini sebagai pusat pembelajaran sejarah. Sehingga pada kunjungan kemarin kami memberikan saran kepada tokoh setempat seperti Bapak Sunar dan Ibu RT Eftianti untuk dapat melakukan langkah-langkah pelestarian seperti yang pertama, buat jadwal perawatan rutin berbasis masyarakat. Gotong royong jangan hanya saat ada kegiatan, bentuk kelompok kecil warga sekitar yang bertugas membersihkan dan mencatat kerusakan setiap 2 minggu. Bisa dikoordinasikan RT agar konsisten. Dorong penetapan status menjadi cagar budaya tetap. Saat ini statusnya masih ODCB atau objek diduga cagar budaya. Ajukan dorongan resmi ke Dinas Kebudayaan Provinsi Lampung agar statusnya dinaikkan jadi cagar budaya. Dengan status tetap, ada kewajiban hukum dan alokasi anggaran pemeliharaan dari pemerintah. 3. Jadikan ruang edukasi sejarah sederhana. Manfaatkan satu ruangan untuk pameran foto, dokumen, dan narasi perjuangan pembentukan Provinsi Lampung. Libatkan sekolah dan komunitas sejarah di Bandar Lampung agar rumah ini hidup sebagai pusat pembelajaran, bukan hanya monumen terbengkalai. Yaitu dokumentasikan dan publikasikan kondisi terkini,
buat dokumentasi, foto, dan video berkala sebagai bukti untuk pengajuan dana pelestarian ke Pemprov atau Kemendikbudristek. Sekaligus bisa dipublikasikan di media sosial agar perhatian publik dan relawan meningkat. Buat papan informasi resmi, pasang papan yang menjelaskan sejarah, arti nama Daswati, dan nomor registrasi ODCB. Ini penting untuk edukasi pengunjung dan mencegah penyalahgunaan lahan.